Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Hani Istiqomah dengan nomor induk mahasiswa 2017202021 kelas 2 Perbankan Syariah A. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan distribusi pendapatan. Jadi, apa sih distribusi pendapatan itu? Nah, distribusi pendapatan merupakan suatu konsep mengenai penyebaran atau penyaluran pendapatan di antara setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Nah, terdapat 3 metode dalam distribusi pendapatan, di antaranya indeks Gini, indeks Williamson, dan kurva Lorenz. Yang pertama yaitu dengan menggunakan metode indeks Gini. Indeks Gini merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat pada suatu negara pada periode tertentu. Memiliki keunggulan dengan pendekatannya yang sangat langsung terhadap ukuran ketidakmerataan, memuat perbedaan antara setiap pasangan pendapatan. Di sini saya akan mencoba menghitung laporan distribusi pendapatan Desa Sukamaju menggunakan indeks Gini. Nah, yang pertama kita harus mencari kumulatif pengeluarannya terlebih dahulu. Caranya yaitu sama dengan nilai pengeluaran rupiah yang pertama ditambah dengan nilai pengeluaran rupiah sebelumnya. Karena sebelumnya kosong, maka langsung enter. Lalu sama dengan nilai pengeluaran rupiah yang kedua ditambah dengan nilai pengeluaran rupiah sebelumnya. Enter, lalu drag ke bawah. Peluang kumulatif ROJ itu sama dengan kumulatif pengeluaran golongan pertama dibagi dengan kumulatif pengeluaran golongan ke-8. Karena nanti untuk golongan yang kedua sampai ke-8 ini sama dibagi dengan kumulatif pengeluaran ke-8, maka harus dikunci dengan menggunakan shift dollar. Kemudian enter, lalu drag ke bawah. Peluang penduduk BC yaitu sama dengan persentase penduduk yang pertama dibagi 100. Enter, lalu drag ke bawah. Selanjutnya menghitung ROJ plus ROJ min 1. Caranya yaitu peluang kumulatif pengeluaran yang pertama ditambah sebelumnya. Karena sebelumnya kosong, maka langsung enter. Selanjutnya, peluang kumulatif pengeluaran yang kedua ditambah dengan sebelumnya. Kemudian enter, lalu drag ke bawah. Nah, untuk menghitung PJ kali ROJ plus ROJ min 1, caranya yaitu sama dengan PJ dikali ROJ plus ROJ min 1. Kemudian enter, lalu drag ke bawah. Nah, selanjutnya kita harus menghitung terlebih dahulu PJ kali ROJ plus ROJ min 1, yaitu sama dengan sum. Kemudian kita blok dari atas ke bawah, lalu enter. Untuk menghitung indeks Gininya yaitu sama dengan 1 min hasil dari PJ kali ROJ plus ROJ min 1. Nah, jadi sudah ketemu ya indeks Gininya yaitu 0,198470607. Nah, metode yang kedua yaitu indeks Williamson. Indeks Williamson merupakan indikator ekonomi makro yang telah dikenal secara luas untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau mengetahui seberapa besar
kesenjangan antara wilayah ataupun daerah. Nah, selanjutnya menghitung indeks Williamson Provinsi Jawa Barat. Yang pertama kita harus mencari PDRB per kapitanya terlebih dahulu, yaitu sama dengan PDRB dibagi penduduk, kemudian enter lalu drag ke bawah. Nah, untuk mencari peluang penduduk, caranya yaitu penduduk atas dibagi jumlah keseluruhan. Karena nanti akan sama sampai bawah, jangan lupa dikunci pakai shift dollar. Kemudian enter lalu drag ke bawah. Selanjutnya menghitung simpangan nilai tengah pendapatan per kapita, kita harus menghitung terlebih dahulu PDRB per kapitanya. Caranya yaitu sama dengan average, kemudian blok dari atas ke bawah, lalu enter. Nah, untuk menghitung simpangan nilai tengah pendapatan per kapita, caranya yaitu sama dengan PDRB per kapita atas dikurangi rata-rata dari PDRB per kapita. Karena nanti biar tidak bergeser, jangan lupa dikasih shift dollar. Enter lalu drag ke bawah. Selanjutnya menghitung kuadrat simpangan nilai tengah pendapatan per kapita, yaitu sama dengan simpangan nilai tengah pendapatan per kapita di kuadrat 2. Enter lalu drag ke bawah. Nah, untuk peluang penduduk X kuadrat simpangan nilai tengah pendapatan per kapita, yaitu sama dengan peluang penduduk yang atas dikalikan dengan kuadrat simpangan nilai tengah pendapatan per kapitanya. Enter lalu drag ke bawah. Kemudian kita jumlahkan hasil dari peluang penduduk X kuadrat simpangan nilai tengah pendapatan per kapita. Caranya itu sama dengan sum, lalu blok dari atas ke bawah, kemudian enter. Dan cari akar dari hasil di atas, caranya yaitu sama dengan SQRT, kemudian klik hasil sebelumnya, lalu enter. Nah, untuk menghitung indeks Williamson-nya, caranya yaitu sama dengan hasil dari akar di atas dibagi rata-rata PDRB per kapita. Kemudian enter. Nah, jadi hasil dari indeks Williamson-nya yaitu 0,850796312. Nah, untuk metode selanjutnya yaitu kurva Lorenz. Jadi apa sih itu kurva Lorenz? Nah, kurva Lorenz adalah suatu kurva yang menggambarkan kesenjangan penghasilan suatu negara. Jadi kita akan tahu pendapatan daripada negara tersebut. Contohnya seperti pendapatan negara X, ada 10 orang yang mendapatkan pendapatan yang berbeda-beda. A 30 juta, B 500 juta, C 50 juta, D 700 juta, E 1 miliar, F 2 miliar, G 800 juta, H 200 juta, I 150 juta, C 250 juta, dan
totalnya 5.680 miliar. Lalu membuat kurvanya dengan diurutkan dari yang paling kecil, seperti A 30 juta, C 50 juta, I 150 juta, dan totalnya 5.680 miliar. Kemudian setelah diurutkan dari yang terkecil 30, 50, 150, 200, dan sampai 2 miliar. Nah, setelah itu kita harus terlebih dahulu membuat titik sumbu X dan titik sumbu Y agar lebih memudahkan membuat titik. Nah, jadi yang tadinya 10 menjadi 5, jadi yang pertama 20%, yang kedua 40%, 60%, 80%, dan 100%. Kemudian cara menghitung income atau pendapatannya yaitu 30 ditambah 50 dibagi total dari pendapatan, yaitu 5,680 sama dengan 80 per 5680 sama dengan 0,01408 sama dengan 1,4%. Nah, caranya sama sampai bawah. Kemudian setelah menemukan titik sumbu penduduk dan titik income atau pendapatan, selanjutnya menentukan titik temunya ketika akan membuat kurvanya. Nah, bagaimana cara membuat titik tersebut? Jadi caranya yaitu titik pertama 1,4%, hasilnya sama karena sebelumnya tidak ada. Nah, yang kedua 7,6%, hasil dari 1,4% ditambah 6,2%. Ketiga 20,8%, hasil dari 7,6% ditambah 13,2%. 47,2%, hasil dari 20,8% ditambah 26,4%. 100%, hasil dari 47,2% ditambah 52,8% sama dengan 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat suatu negara ini yaitu rata dan tidak ada kesenjangan ekonomi. Tapi karena ada pendapatan masing-masing berbeda, maka akan terlihat bagaimana ada kesenjangan ekonomi. Semakin kurva geser ke sebelah kanan, maka kesenjangan ekonomi akan semakin tinggi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.